Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang terhormat Bapak Hasan Albab selaku dosen mata kuliah Rasm Usmani dan Tasfih Mushaf, kepada teman-teman IPT A5 yang saya banggakan. Baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana kaidah hamzah atau cara penulisan hamzah. Sebelum kami jelaskan, kami akan membacakan latar belakang terlebih dahulu. Penulisan Al-Quran atau disebut dengan Rasm Usmani tidak luput dari tindakan mulia Sayyidina Utsman bin Affan dan para sahabat Rasulullah SAW. Dalam proses penulisan Al-Quran, inisiatif Utsman untuk menyatukan penulisan Al-Quran tampaknya sangat beralasan. Betapa tidak, menurut beberapa riwayat, perbedaan cara membaca Al-Quran pada saat itu sudah berada pada titik yang menyebabkan umat Islam saling menyalahkan dan mengalami perselisihan. Rasm Usmani memiliki sejumlah kaidah yang membedakannya dengan pola penulisan lainnya. Kaidah Rasm Usmani berjumlah 6 buah. Pembahasan memberikan penjelasan terhadap masing-masing kaidah secara rinci, yaitu membuang huruf atau al-hazf, yaitu membuang huruf tertentu dalam satu kata, tambahan huruf atau al-ziyadah, kaidah tentang hamzah, pergantian huruf, ibdal huruf, penyambungan dan pemisahan kata al-wasl dan al-fasl, serta penulisan hak ta'nits. Yang kedua adalah rumusan masalah. Pertama, bagaimana pengertian hamzah. Yang kedua, bagaimana cara pengucapan dan bunyi hamzah. Yang ketiga, bagaimana kaidah penulisan hamzah. Yang keempat, apa saja bagian huruf hamzah. Langsung pada pembahasan. 1. Pengertian hamzah. Hamzah adalah huruf hijaiyah yang tidak memiliki huruf bentuk tersendiri. Maksudnya itu nggak seperti yang lainnya. Makanya dalam huruf hijaiyah, huruf hamzah tidak dimasukkan dalam urutan huruf karena tidak memiliki bentuk tersendiri. Dan bentuk dari huruf hamzah itu menyerupai ra'sul ain atau kepala ain. Yang terus, hamzah adalah huruf hijaiyah yang menerima vokal atau harokat, berbeda dengan alif. Alif tidak menerima harokat dan selamanya menyandang sukun. Hamzah terletak di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Alif hanya mempunyai satu bentuk, yaitu bentuknya sendiri. Sedangkan hamzah karena tidak mempunyai bentuk sendiri, maka terkadang ditulis dalam bentuk alif, waw, atau ya. Yang kedua, cara pengucapan huruf hamzah. Pertama, cara pengucapan huruf hamzah, usahakan dinding-dinding palyang, apa itu, rongga tenggorokan bagian bawah saling menghimpit sehingga suara dan nafas yang sedang keluar dapat tertahan, atau jahar dan syiddah. Yang kedua, posisi lidah bagian pangkal jangan sampai naik ke langit-langit atau istifat. Yang ketiga, posisi lidah bagian ujung tidak melekat ke langit-langit atau infitoh. Yang keempat, huruf ini termasuk dalam bentuk ismat. Bunyi huruf hamzah. Pertama, huruf hamzah dalam Al-Quran bila berbaris fathah sepadan dengan bunyi huruf abjad A. Kalau kasrah sepadan dengan abjad I. Dan kalau dhammah sepadan dengan abjad U. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Amrina. Saya persilahkan. Saya Amrina Rosyada akan menjelaskan tentang poin yang ketiga, yaitu tentang kaidah hamzah atau penulisan hamzah. Apabila hamzah berharokat sukun, maka ditulis dengan huruf berharokat yang sebelumnya. Misalnya, di sini dalam makalah dicontohkan lafaz u'tamina dan lafaz i'dan, kecuali pada beberapa kata yang dieksepsikan. Adapun hamzah yang berharokat, jika ia berada di awal kata dan bersambung dengan hamzah, maka harus ditulis dengan alif dalam keadaan berharokat fathah atau kasroh. Dalam makalah dicontohkan yaitu lafaz ulu dan ayyuba, fabi'ai sa'usarrifu, kecuali beberapa kata yang dieksepsikan. Kemudian apabila hamzah terletak di tengah, maka ia ditulis sesuai huruf harokatnya. Kalau fathah dengan alif, kalau kasroh dengan ya, dan kalau dhammah dengan waw. Misalnya di sini dicontohkan kata saila, sa'la, taqra'uhu.
Akan tetapi, apabila huruf yang sebelum hamzah itu sukun, maka tidak ada tambahan. Di sini dicontohkan misalnya al-khob'a. Nah, sebelum hamzah itu huruf berharokat sukun, maka tidak ada tambahan sama sekali. Jika huruf sebelumnya dibaca sukun, maka dibuang. Jika berupa huruf alif yang dibaca fathah dan telah lalu, jika hamzah dibuang karena berkumpul dengan alif yang sepertinya, karena pada waktu itu hamzah sama bentuknya. Dicontohkan di sini seperti abna, ana, dan juga dibuang darinya di dalam surat Yusuf dan Az-Zukhruf. Selanjutnya, jika hamzah dibaca domah atau kasroh, maka tidak dibuang. Seperti contoh di sini abaukum, abaihim, kecuali pada ayat waqala auliyauhum di dalam surat Al-An'am, yaitu uliyauhum di dalam surat Al-Anfal, nahnu auliyaukum. Kemudian jika hamzah terletak setelah huruf yang satu jenis dengannya dan sebelumnya sudah dibuang, seperti di dalam makalah dicontohkan, yaitu khosiina dan mustahziuna. Jika terletak di akhir, maka ditulis dengan harokat huruf yang sesuai dengan huruf sebelumnya, kecuali pada beberapa tempat, yaitu pada kata qolal mala'u. Yang pertama terdapat di surat Al-Mu'minun, ketiganya terdapat di surat An-Naml, kemudian pada 5 tempat, 2 diantaranya di surat Al-Ma'idah, surat Az-Zumar, Asy-Syu'ara, dan Al-Hasyr, di surat Al-An'am dan Asy-Syu'ara, di surat Ibrahim dan Al-Mu'min, di surat Ar-Rum, di surat Ad-Dukhan. Itu semua ditulis dengan huruf wawu. Jika huruf sebelumnya dibaca sukun, maka dibuang. Seperti contoh mala'ul ard, kecuali pada ayat at-tabi'u. Demikianlah yang dikecualikan oleh Al-Fara. Penulisan hamzah tertulis dengan huruf alif, ya maupun wawu. Nah, di sini penulisan pada alif, hamzah berbentuk seperti kepala ain. Yang pertama, hamzah yang terletak pada awal kalimat yang berharokat fathah ditulis dengan bentuk alif, seperti dalam contoh surat Al-Fatihah ayat 7. Kemudian hamzah yang terletak di tengah kalimat yang terletak setelah alif, maka ditulis dengan huruf yang sejenis harokatnya. Contohnya pada surat Al-Baqarah ayat 30. Kemudian yang ketiga, hamzah yang berada di akhir kalimat yang terletak setelah alif dan beri'rab rofa, maka seperti dalam contoh Al-Baqarah ayat 142. Seperti contoh as-sufaha'u. Terima kasih. Poin selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya dengan tema pembagian hamzah. Saya Siti Hanifatul Aula akan menjelaskan tentang pembagian hamzah. 1. Hamzah wasol. Hamzah wasol adalah hamzah yang tetap dibaca pada permulaan dan gugur tidak dibaca ketika wasol. Dalam kaidah ialah alif yang ditulis di awal kalimat, akan tetapi hamzah itu huruf tambahan dan bukan huruf asli. Hamzah wasol adalah hamzah tambahan yang harus dibaca pada awal kalimat atau apabila sebelumnya terdapat huruf hidup. Hamzah wasol yang terdapat di dalam mushaf Timur Tengah adalah hamzah yang ditulis dengan huruf alif di atas adalah kepala huruf shad kecil. Hamzah wasol pada awal kalimat itu dibaca dengan berharokat fathah, kasroh, dan domah. Dengan kaidah yang berlaku. Cara baca hamzah wasol yaitu 1. Hamzah wasol yang ada pada alif lam atau al-ta'rif selamanya dibaca fathah. 2. Apabila huruf ketiga berharokat atau berbaris domah, maka hamzah wasol dibaca domah. Apabila huruf ketiga berharokat atau berbaris atau kasroh, maka hamzah wasol dibaca kasroh.
2. Hamzah qat'i. Hamzah yang ditetapkan atas atau dibaca pada saat memulai, menyambung, dan menulis dinamakan hamzah qat'i oleh karena memotong sebagian huruf dari sebagian yang lain ketika mengucapkan. Dapat disimpulkan hamzah qat'i adalah hamzah yang selamanya tetap dibaca dan ditulis di awal, di tengah maupun di akhir sebuah kalimat, kata, isim, fiil, dan huruf. Hamzah qata' berupa hamzah yang selalu diucapkan dengan berharokat fathah, dhammah, kasroh, tidak gugur pengucapannya baik di awal permulaan kalimat atau di tengah-tengah kalimat, dan tidak gugur sekalipun berada di antara dua kalimat yang tersambung, tertulis di atas alif bila mana berharokat fathah dan dhammah di bawah alif bila mana berharokat kasroh.